seperti hero-heronya Godiva. Oke, B. Fast pick untuk Alter Ego. Last picknya apa? Gio juga cepat siapkan. 1, 2, 3 KB. Waduh, nih 1, 2, 3 Gio. Tamus. Tamus. Oh ya, 1, 2, 3 KB. Aku malah di Cloud. Cloud. Kalau Oke. gue pribadi mungkin ke arah Mage. Lunaris nggak sih? Harley. Harley. Iya, Harley. Harley ya. Harley. Tiba-tiba kepikiran Harley. Karena nembusin Esmeralda gampang banget. Nah, Harley. Sisa 1 soalnya. Saya mau beri tepuk tangan dulu kepada dua ekspertis saya di sini. Kalian luar biasa. Ji, Ji, kasih tau Ji, hero MCL kita Ji. Betul. Apa aja? Harley. Harley. Cowok Ranger emas, Heeh. KB Harley. Widih. Tapi kan kita kemarin main lu pakai Harley. Kita main lu pakai Harley. Oh iya ya. Iya, OP banget. Gua Iya, bilang. emang mengerikan. Tapi nggak tahu kenapa ya, untuk sekarang nih ya, Esmeralda itu emang sangat lemah ketika ketemu sama Harley yang memang walaupun levelnya mungkin setara. Karena kan Iya. Esmeralda rata-rata EXP laner. But, the point is 1 kali Deadly Magic dengan Poker Trick itu bener-bener ngerontokin Esmeralda dengan cepat. Benar. Tapi. Apa tuh Ranger apa? Mas? Alter Ego tuh harus benar-benar berhati-hati karena di sini fans menggunakan hero power Yes. pick-nya dia. Ya. Dan Godiva juga menggunakan hero power pick bersama dengan seorang Fasto. 3 player dari tim Aura menggunakan hero power pick-nya dan Alter Ego harus berhati-hati. Tapi kita langsung saja tanpa berlama-lama masuk ke dalam game yang kedua. Masih dengan Aura Fire versus Alter Ego. Yoi. Ini tentunya. mengerikan banget Gio, Ranger Mas. 3 mid laner dari teman-teman Alter Ego menggunakan magical penetration yang Oh, iya. sangat-sangat bersih, berkesinambungan. Yes, benar Ya, banget. Sedangkan Kabuki bakal coba diganggu pergerakan oleh seorang Yam. Dan Ahmad bakal menggunakan sebuah Hayabusa di arah bottom lane. Betul. Langsung bakal dijaga pergerakannya. Bahkan Godiva sendiri bakal coba mendapatkan satu buah first blood dari seorang Cassius. Dan sepertinya Cassius pun belum punya free. Cassius belum bisa kabur dan lihat ini. Goyang-goyang patah-patah. Goyang-goyang patah-patah dari Godiva. Bakal coba diganggu pergerakannya. Damage cukup besar dikeluarkan oleh seorang Van Strong. Dan bahkan di arah bottom lane bakal coba dibantu oleh seorang Ahmad yang udah punya satu buah quad shadow. Yoi, Selly Boy tapi di sini benar-benar mendapatkan advantage yang bagus sekali ya. Dia udah ngambilin jungle-nya milik seorang Bruno. Dari tadi yang aku perhatiin 2 jungle udah diamankan oleh seorang Selly Boy dan tentunya dia sedang mengarah ke arah sebentar lagi ke red buff ya, orange buff. Tapi di arah top lane sepertinya bakal adu mekanik dari seorang Yam dan juga Kabuki. 9 dan Slash dan bakal diberikan begitu saja. Dua-duanya bisa dibilang sama-sama belum berada di posisi yang cukup baik. Level 3-nya sama, darahnya juga sama. Bahkan Panstrong yang lebih diunggulkan di arah mid lane. Melihat dia meninggalkan satu level di atas seorang Cassius tadi. Iya, kalau kita lihat juga emang dari jarak XP-nya juga cukup lumayan berasa dari Cassius-nya dan kalau kita lihat dia sudah melakukan untuk menambah pundi-pundi XP sementara itu Nah ini. sudah ada coach shadow Ini. diarahkan seorang Ahmad Karavan. Benar-benar kesulitan seorang fansnya untuk bisa mendapatkan Panstrong is harapan. coming. Energy impact dan juga curse crow-nya membuat damage terhadap seorang Ahmad. Dan Ahmad sepertinya bakal coba untuk mundur. Harusnya informasi yang diberikan kali ini adalah Ahmad mundur, tapi ternyata Ahmad melakukan flanking mengarah ke arah bottom lane. Langsung ada Quad Shadow yang masuk dan langsung ada satu buah Aegis. Solo udah dibuka untuk seorang fans memilih untuk mundur karena di arah mid lane ada satu buah poin tambahan. 2 Dragon berhasil dikeluarkan tapi ternyata masih level 3 kali ini Gio. Iya, ternyata masih belum ada pundi-pundi yang bisa dihasilkan kembali setelah tadi dapat first blood diarahkan oleh Variety tentunya mendapatkan 1-0 bagi Alter Ego. Sementara itu kalau kita lihat ada Yam yang masih berjibaku dengan seorang Kabuki di sana, masih mencoba untuk merontokkan dari Kabukinya. Yes, benar banget sembarang benar. Kabuki di arah top lane. Oh, coba dipasang begitu saja. Yam hanya clearing minion. Udah ada satu minion yang lebih diunggulkan oleh seorang yang bahkan Yam udah mau level 6. Jelly Boy udah standby di arah top lane. Bakal ada ganking harusnya ke arah seorang Kabuki. Meanwhile, 4 player dan ternyata Ahmad masih mencoba menghindar dengan satu buah shadow-nya. Gak bisa terlalu berbuat banyak di arah bottom lane. Ahmad pun harus tumbang di arah bottom lane. Iya, tadi rotasinya bagus sekali dilakukan oleh tim Aura kali ini menumbangkan Ahmad dengan Hayabusanya. Kalau kita tadi prediksi bahwa seorang Hayabusa harusnya bisa menahan weng-wengnya di arah early game, tapi ternyata ganking yang dilakukan oleh Aura Fire sangat berimpact dan membuahkan hasil untuk Ahmad yang harus pulang. Variety bakal coba fokus untuk mendapatkan gold di arah turret bottom lane. Yam harus mundur. Poison telah dibuka. Dive for Knife berhasil menyelamatkan seorang Yam di arah top lane. Memancing keributan. Variety masih coba untuk farming terlebih dahulu. Cassius dari mid lane mencoba menghajar seorang Fansong dengan yang overturn yang telah dikeluarkan oleh seorang Cassius. Yoi, udah ada
setup yang dilakukan oleh tim Alter Ego kali ini. Leo Murphy sudah di garis depan mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Ada Variety dan juga Godiva di sana. Sementara itu dari top lane-nya Celiboy melakukan rotasi ke sana dan menghilangkan seorang Esmeralda dengan poker-pokernya ke arah wajah dari seorang Itu Esmeralda. kayak udah wajib banget gak sih? Kayak Celiboy emang akan selalu melakukan ganking ke arah Kabuki karena memang itu poin yang paling penting ketika dari Magic-nya connect. Mau nggak mau harus di take down secepat mungkin dari top lane-nya, benar-benar harus dimanfaatkan oleh teman-teman Tapi Alter di arah Ego. top lane kali ini ada sedikit kesulitan dan bahkan Celiboy The Miracle Boy berhasil di take down begitu saja. Godiva, Variety bakal menjadi pilihan dari seorang Yam dan berhasil 1 poin tambahan ditukar antara jungler dan juga jungler. Bahkan dari Yam sendiri nggak make 1 buah execute-nya. Dengan cukup Phantom Slash saja, dengan final blow-nya berhasil menumbangkan Variety di arah top lane. Iya, itu tadi keren banget sih. Dia benar-benar rotasi yang dilakukan sebenarnya oleh tim Aura Sport. Variety baju bisa mendapatkan 1 kill, tapi sementara itu kita lihat Yam yang masih berjibaku dengan Kabuki yang tidak akan pernah usai. Karena udah beda 1 level juga antara Kabuki dan Yam. Ini tentunya adalah keuntungan bagi seorang Yam tersendiri. Ini kalau kata Bung Kornet tas langsung dari Godiva. Recall tas bukan Leo Murphy yang tas tapi kali ini malah Godiva. Bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos. Enggak, menuju The Way of Dragon. Tidak, ternyata Tidak. Cassius belum menjadi pilihan dari seorang Godiva. Ditahan juga dari play-nya Cassius Iya. karena kita tahu sendiri Cassius ini dulu juga termasuk ke dalam rentetan top global Kagura yang bisa dibilang Season top awal. 5-nya lah season awal. Yes, Iya, betul banget. Star mau dikeluarkan oleh seorang Kabuki ke arah Ahmad, tapi masih miss arahnya. Sementara itu kalau dari Ahmad masih bisa pukul mundur. Tapi lihat di arah jungle berhasil menangkap 1 orang Godiva. Dan Lima juga udah mulai coding karena Cassius di belakang sana dengan Saru Buah yang overtanya. Tapi ternyata gepokan terhadap seorang Yam. Berhasil memberikan damage cukup besar, crossbow outnya dibuka. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Celiboy The Miracle Boy masih ada 1 buah Space Escape. Gak berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi mereka kehilangan seorang Cassius. Iya, 1 untuk 0 ya. Ini keuntungan tersendiri untuk Aura Fire. Walaupun tadi war-nya bisa diamankan oleh Aura Fire, tapi mereka cuma mendapatkan 1 poin kill aja. Tapi sementara itu kita lihat dari Harley-nya Celiboy sudah objektif gaming ke arah Turtle. Dan sementara itu dari Kabuki juga objektif turret ditukar dengan Turtle. Bahkan bukan hanya itu aja. Langsung kali ini Kabuki masih memangsa untuk clearing ini dengan cukup cepat. PDS dari jarak mid lane. Dan Hayabusa dari seorang Aman kayaknya masih sabar menunggu momentum mereka berhasil mendapatkan gol terlebih dahulu. Profesor KB terhormat. Iya, dan bahkan kali ini Aura Fire benar-benar bermain dengan sangat agresif. Betul. Mereka benar-benar mengamankan goldnya. Bahkan kali ini dan Godiva juga sudah punya courage emas. Mereka udah siap untuk team fight di early game kali gini. Apalagi ingat Aura Fire memainkan 2 marksman. So, Alter Ego harus Dipancing. lebih berhati-hati kalau seandainya mereka mau team fight. Tapi bakal coba dipancing ada 1 buah shadow kill ke arah belakang. Dan ternyata Gafre cukup baik. The Way of Dragon langsung terus mau ke arah belakang. Pas berhasil membuka begitu saja. Leo Murphy hampir saja di take down. Fans. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan orang yang tepat berhasil ngebuka weakness point di arah top lane. Dan tim aja dengan CPS Escape bersama pokok triknya. Masukkan seorang pasar dan harus tuba di arah mid lane. Sang burung harus tersungkur di sana. Wah, tadi keren banget sih yang dilakukan oleh tim dari Aura Fire. Dan kali ini kita lihat Leo Murphy juga harus berpulang setelah weng-wengnya dari Faz mencoba untuk menghilang. Kali ini di tangan Kagura terjatuh. Godiva The Way of Dragon seorang Celiboy hanya untuk menghindar begitu saja. Cyclone Eye-nya diambil sama Cassius dan execute Ezreal. Diambil Cyclone Eye-nya. Digoyang-goyang, diambil, execute dulu bosku. Dan dikasih slow eksekusi. effect juga sedikit Iya. dengan Rush Umbrella-nya. Dan itu yang membuat seorang cowok dari Godiva tidak bisa bergerak dengan berlengang-lengang. Bener-bener tuh Nyebelin banget dieksekusi. ya. Nyebelin banget loh. Bete Nggak, sih. masalahnya digocek, Cyclone Eye-nya diambil, kenapa nggak langsung ditumbangin, langsung execute dulu, tapi ternyata Yam di arah mid lane bakal coba untuk bergerak, meng-cutting, mendine rotasi dari seorang Aura Fire dan bahkan meng-zoning. Rotasi. Rotasi? Rotation. Bahasa Prancis? Prancis. Kalau kita lihat ya, emang dari jumlah kill Alter Ego kalah 1 poin, tapi dari segi turret yang dihasilkan Alter Ego masih lebih unggul. 2-4 sih by the way. Kalau misalkan dari segi gold juga udah mulai unggul dari segi ya walaupun 1K net worth is okay. 1000 Iya. net worth masih tetap angka yang bagus. Tapi nanti untuk Lord yang kali ini nih, Lord yang nanti akan muncul di menit yang ke-9 yang bakal jadi pertanyaan. Apakah bakal di setup team fight-nya sama Aura Fire atau jangan-jangan Alter Ego bakal coba untuk makan satu persatu karena mereka punya Sylvana dan juga Harley. Oh, Iya. di arah bottom lane, 3 player dari tim Aura Fire udah melakukan setup kali ini. Hati-hati Yam kalau terpick off. Ini juga bakal bisa dimakan dan Patch harus coba di cover dengan baik. Dan 1 buat Well Dragon gak berhasil dikeluarkan begitu saja. Deadly Magic dan juga Poker Trick-nya diamankan Godiva. Bagus
fokus banget Godiva. Iya. Karena kali ini yang ada satu buah final ball. Alex dikeluarkan. Satu 9 for 9 dan bahkan PDS mereka gak kena sama sekali untuk seorang Yam. Ya, sementara itu juga dari Kabuki juga melakukan falling star moon ke arah Leo Murphy yang masih cukup tebal banget yang kali ini bisa dipukul mundur dengan selendang-selendangnya. Imperial Justice tidak terkonek kepada siapa-siapa di sana karena ada yang namanya Purify. Yes, Purify udah dikeluarkan, tandanya udah ada informasi yang diberikan untuk para pemain dari tim Alter Ego bakal bisa memancing keributan kayaknya sebelum Lord yang terhormat karena gue lihat dari kalkulasinya sih ada beberapa gap detik ya untuk paksa, tapi ternyata dari tim Ojik dan juga Poketriknya mencoba dikeluarkan. Milih untuk mundur Sally Boy kalau terpikau sama seorang Godiva ini bisa menjadi bencana untuk tim Alter Ego dan itemnya silakan Profesor KB. Iya, bahkan Dot of Despair bakal menjadi jawaban dari Ahmad walaupun 0-2-0 dan ini Yamnya di arah bottom lane mungkin bakal di pick off walaupun dia masih punya Knife for an Eye tapi ditumbangkan. Ini bakal jadi ancaman kalau seandainya satu persatu dari Alter Ego di pick off ketika mau ada Lord. Oke, Yeah. ternyata dari Sally Boy Ditukar. memaksakan untuk menukar seorang Chow. Pertukaran cukup baik. Kenapa kali ini bisa dibilang Chow-nya nggak bakal bisa nge-cover di arah inhibitor turret. PDS yang telah dikeluarkan buyar bubar. Tongkrongan langsung dari Alter Ego. Kalau kata Fastrong, bubar. Tapi ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan siapa-siapa. Leo Murphy untuk mundur. Dan Kabuki dapat 1 poin dari tim Alter Ego. Mereka harus mundur sedangkan sebentar lagi Bapak Lord terhormat sudah bakal muncul line of down. Ya, 11 detik lagi sebelum nanti Lord akan datang. Kali ini Aura benar-benar mencoba melakukan setup terlebih dahulu, mencoba untuk defense terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada kontes ke arah Lord. Sebenarnya ini harus dikontesin kalau menurut gue sih. Iya, bakal sih. Karena kalau misalnya nggak bisa dikontes, ini kerugian yang luar biasa ya. Kalau misalnya Aura Fire kehilangan Lordnya kali ini walaupun masih Lord Ungu, masih Lord Unyu, tapi dengan adanya Hayabusa, seperti itu dapat dilakukan dengan cukup baik. Setelah Holy Crystal kali ini mengamankan satu buah Tapi ternyata Kabuki di arah bottom lane lebih memilih untuk bakal coba di pick up. Hampir saja ia bakal memaksakah. Ini kalau misalnya ia pasang dengan Enggak. slash-nya ini bisa ada execute di sana. Dan ternyata freestyle dulu belum dikeluarkan oleh seorang Godiva. Ada sekarang belakang. Dapatkan amat dan langsung hilang begitu saja pada bola sekarang belakang. Dan Varianta pun juga harus tumbang. Tas Leo Murphy-nya gak berhasil ditumbang. Pertukaran dengan cukup adil. Pan bakal memaksakan crossbow tank-nya berhasil dapetin 1 poin. 2 ditukar 1 tapi ternyata satunya adalah jungler dari tim Aura Fire. Iya, tadi sih karena ada berita mengenai Selibo yang berada di bottom lane, langsung dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan setup ke arah Lord ya. Dan ternyata walaupun dapat 2 orang, harganya besar banget, variety-nya harus hilang. Oke, informasi telah diberikan kali ini oleh para pemain tim Aura. Ada seorang Leo Murphy depan sana. Lihat freestyle dulu, bos. Yoi bos. Tapi Ada Imperial ternyata- Justice itu ya. Dan lihat tuh, ketika di gulu. Malah Leo Murphy-nya yang gak mati nih. Malah Cesius yang akhirnya terkena crossbow of tank dan menghilang di tangan Weng. Yes, bener-bener gak aman kali ini permainan dari tim Alter Ego. Mereka bisa dibilang udah mulai sedikit demi sedikit dapat pressure dari tim Aura. Dan Aura malah sedikit demi sedikit punya nafas di Profesor. Bahkan Fansnya udah dapetin 5 poin kill. Ya, langsung ada perbedaan sekitar 3k gold aja tuh sebenarnya udah untung banget buat Aura Fire. Apalagi kalau kecuali kayak gini, Ahmadnya bakal Ahmad dalam ya. ancaman. Hampir aja seorang Ahmad bisa di take down di situ. Walaupun darahnya udah sekarat, masih ada White Shadow untuk cabut. Itu untung aja Godiva gak ada flicker. Iya. Itu Godiva ada flicker bakal coba dikejar asal-asalan. Dan Goldpa berhasil diamankan. Yang kayaknya bakal dikasih tugas untuk split push. Karena dari Kabuki juga fokus banget di arah bottom lane. Sama-sama cutting. Ini sama-sama nge-cutting minion. Tapi dari kedua belah pihak mereka harus coba untuk nge-regroup. Dan sepertinya dari tim Alter Ego nggak mau Lord. Karena 3 player dari tim Alter Ego udah berada di arah bottom jungle dari tim Aura Fire. Mereka ingin melakukan ganking ke siapapun yang akan lewat ke arah hutan. Iya. Dan Esmeralda juga udah pulang ya untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Dan kita lihat ada Celi Boy dan juga Leo Murphy yang mencoba mengitari sekitaran Lord supaya mereka bisa melakukan setup ke arah Lord bersama-sama. Kayaknya gue lihat-lihat ini akan ada flanking dari Hayabusa deh. Hayabusanya tahu dia nggak bisa masuk ke depan, dia bakal muterin dari tim Aura Fire. Pasti ditangkap Godivanya. Dan Limeji dan juga Poketrick telah keluar. Imperial Justice ternyata hanya untuk mengusir mundur seorang Godiva. Ya itu gertakan semata ya untuk Godivanya ya. Ini kayak gini gertaknya. Kayak gitu doang, Profesor. Nakut-nakutin di awal, Kelele. membuka ult. Kelele Tapi gua. it's okay sih, kayak ya sebenarnya masih cepat dari segi cooldown. Iya, Cuma sementara itu kalau Godivanya juga harus
dengan Way of Dragon kali ini. Hanya dilir rasanya kepada Celiboy kali ini maju semua. Ada Ahmad, Lemurfi dan Celiboy mencoba untuk menghilangkan 3 orang di sana. Ada Partia dihilangkan juga Shadow Gale. Menuju kepada seorang Variety di sana, tapi Variety masih bisa selamat. Double kill didapatkan, langsung mendapatkan momentum 3 player dari tim. Aura Fire sudah hilang. Lihat, mereka bakal coba fokus ke arah bottom lane juga. Kabuki udah mulai sangkut satu ke Shadow-nya dan bakal Leomurphy tertumbangkan. Variety hilang, tersisa seorang Kabuki seorang diri yang menjadi jomblo untuk menahan defense dari pace dari Aura Fire. Yoi, jomblo yang sangat ngenes sendiri karena ada Oke, Kabuki Voice sana, Star Voice telah Star. dikeluarkan begitu saja. Tapi para pemain dari tim Alter Ego bakal fokus karena ini bisa turret di arah bottom dan juga di arah midnya. Bakal didapetin. Ini benar-benar bakal menjadi keuntungan karena dibandingkan mendapatkan Lord, mereka sangat untung ketika ini bitternya didapatkan terlebih dahulu. Iya, tentunya akan lebih untung karena semua dari minion-minion akan menjadi besar seperti dikasih susu saat bayi. Yes, Ahmad bakal coba diambil kali ini. Blue buff-nya ternyata enggak. Dapat Memilih Kagura. untuk mundur, nggak mau terlalu greedy. Ketimbang dengan adanya blue buff, terus gua barter dengan gua tumbang, itu wise choice banget. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, wise choice. Kata Mia tuh ya. Iya. Mia yang kayaknya jarang kepake dan kita lihat sekali ini Yam dengan final blow-nya mencoba untuk mengarahkan diri ke ada Variety di sana tapi masih ramai banget, ada Kabuki dan juga Fanstrong yang segera melakukan backup ke arah seorang Yamia dan kali ini kalau lihat Harley-nya sudah melakukan pok-pok ke arah Lord yang terhormat. Tapi kali ini lihat, Ahmad harus berhati-hati di arah top lane. Ahmad bisa saja nge-pick off seorang Fans. Fans juga langsung bakal coba ditangkap ternyata dari Godiva. Langsung ada dari Major juga Power Trick dikeluarkan. Celiboy dari Cowboy, 1 buah Art of Thievery, artileri maksudnya. Aja udah bikin seorang Celiboy seperempat darah bro. Udah aktif tuh, tapi Yes. sementara itu udah ada Godiva Lihat yang retribusinya melakukan- siapa yang bakal coba diamankan. Tapi Celiboy dari Mereka berhasil menamankan dengan 1 buah retribusi. Dan bahkan harus menumbangkan Variety. Godiva pun harus tumbang. Ada Fans di belakang sana. Maka memberikan damage. Celiboy dari Mereka berhasil ditumbangin begitu saja. Fans save the day. Bahkan Ahmad kali ini juga harus tumbang. 2-3 player dari tim Alter Ego udah hilang. Aura Fire masih punya nafas yang saat ini mereka bisa dibilang ada di posisi yang sakaratul maut. Ngeri sih, itu tadi Fansnya bener-bener on point banget. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika Celiboy tidak bisa kembali ke topi ajaibnya dia. Dan akhirnya bener-bener di-push terus dan akhirnya harus dilenyapkan seorang Celiboy. Oke, udah ada Papalo terhormat yang muncul di arah mid lane. Coba masuk ke arah base. Super Minion juga bakal coba fokus masuk. Dan pas seorang diri, gak kuat nahan damage dari seorang Lord. Bakal masuk dan dihindari begitu saja dari Brajas. Dan juga pada blow dan seorang pas. Crossbow save point-nya belum dibuka. Kabuki, ada Godiva, Duel Dragon, Immortality yang pecah. Papalo terhormat juga masih bisa dihindari begitu saja. Duel Dragon telah dikeluarkan di arah top lane. Leomurphy kali ini mencoba untuk bertahan, tapi gebokan dari Ronaldo Wati menumbangkan Leomurphy di arah top lane. Iya, nggak bisa dipaksain seperti itu sih kalau menurut gua. Karena dari teman-teman Alter Ego baru respon semuanya. Lihat, Array di belakang, Hayabusa di belakang, Kagura di belakang. Tersisa Benedetta Yam yang ada di depan. Dan harus menumbangkan seorang Leomurphy. Dan kalau kita lihat Aura Fire bisa mendefense ini dengan cukup leluasa tanpa ada hambatan sedikit pun. Tapi ini dia Aura Fire. Benar-benar udah menjadi on fire. Karena ini adalah bisa dibilang game yang cukup kerat dihadapi Alter Ego. Lord Gold advantage-nya bahkan minus. Gak berhasil mendapatkan plus ketika Lord tadi yang bisa kita lihat didapatkan oleh tim Alter Ego. Ini dari Yam, gak boleh terpikir. Langsung ada final blow ke arah belakang. Dengan dash-nya berhasil menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Paso. Tapi Ahmad hampir saja tersangkut. 1 damage terakhir yang bisa ditumbangkan. Meanwhile, di arah bottom lane dari Celiboy dan mereka bakal coba untuk fokus mendorong minionnya. Alter Ego berada di posisi yang bisa dibilang di ujung tanduk. Pas udah di Magic dan juga Pocket Trigger udah mulai muncul, tapi ternyata Ying yang overturn yang gak berhasil kena karena seorang Fans kali ini. Gio. Iya, belum mau melakukan shadow kill amatnya karena mereka tahu sangat berbahaya melakukan shadow kill di menit-menit krusial seperti ini. Apalagi juga ada banyak orang yang mendefense untuk fansnya. Dan Rose Gold Meteor sudah diamankan oleh Variety. Ya, Tahu nggak? sebuah respect sih itu lebih Tahu nggak tepat. kenapa gua bilang di ujung tanduk? Kenapa? Ini either dari Alter Ego yang berhasil dapetin poin atau enggak Alter Ego yang di comeback. Percaya sama gua. Ini kalau ke wipe, lihat. Immortality cuma nggak ada. Lihat, Immortality nggak ada. Leomurphy udah pecah Immortality-nya. Iya. Dan dari Celiboy gak punya Immortality, Cassius gak punya Immortality. Iya. Yang bisa clear minion dengan cukup cepat diam sama Hayabusa doang. Lihat tadi Hayabusa 1 kali. Altirelli yang kena, langsung Sakit seperempat. tuh. Iya. Ini bisa udah di ujung tanduk banget kalau menurut gue dari Alter Ego. bahaya sih. Apakah dia menang ataukah dia
tumbang di comeback. Ya ini tergantung nanti bagaimana mereka melakukan setup. Tapi yang kalau lihat dari sekarang setup yang dilakukan dari tadi memang rapi sekali yang dilakukan oleh Godiva sebagai tank dari Aura Fire. Dia benar-benar menerima segala damage yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Oke, Godiva pun sabar banget untuk nahan kicknya. Tapi di arah top lane sana, Kabuki langsung ada Shadow Kino dan tali hingga ngoper Leomurfi juga bakal menangkap Kabuki. Tertinggal seorang diri, terculik dari top lane. Dengan ada 45 detik lagi Lord yang muncul, mungkin bisa menjadi keuntungan untuk dari tim Alter Ego mendapatkan Lord tanpa adanya Kabuki. Atau bakal coba fokus untuk masa ke arah base yang dimiliki tim Aura Fire. Dan buat kalian yang belum tahu, kali ini Amat berhasil ditumbangin begitu saja dari top lane. Cassius dengan damage dari Variety pastinya. Lalu ada Final Blow karena belakang pasti 7 dan pasti bisa survive dengan ada Rose Gold Point yang dimiliki dan Yam berhasil kabur. Variety gak berbuat banyak. Ibrahim Justice ditarik dengan ada pasif dari seorang Cassius. What a play from Cassius. Nice banget yang dilakukan oleh Murphy kali ini. Base terakhir menjadi target berikutnya sudah mulai dihentikan yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Mencoba untuk melakukan Paradise Strike tapi masih belum berhasil. Mereka nggak mau memaksakan diri. Mereka sabar. Mereka nggak langsung ke arah base. Alter Ego melakukan pilihan yang tepat. Mereka langsung menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Yoi, Lord yang kedua akan segera hadir di tengah-tengah lane of dan tentunya Lord Ensan yang kedua ini akan menjadi bencana bagi Aura Fire. Bener banget, bisa dibilang keras banget Aura Fire menahan permainan dari tim Alter Ego sampai menit yang ke-19. Lihat, Lord udah setengah darah. Godiva memancing keributan dengan tasnya. Ada Leomurfi di sana. Silly Boy dan Miracle Boy pun juga nggak mau langsung untuk dapetin Lordnya. Mereka sabar banget. Ada Godiva yang coba ditangkap lagi dan lagi. Lihat, masih terlalu tanky dari seorang Godiva. Wah, ini cukup berat untuk Alter Ego untuk masuk lebih ke dalam area di mana Aura Fire bisa ditumbangkan. Dan sementara itu kalau kita lihat setelah mukul mundur dari Aura Fire. Dan kita lihat seorang Silly Boy-nya bisa mengamankan Lord yang ketiga kali ini. Mencoba untuk dipok-pok aja karena tadi yang pertama sudah bisa di-reset. Dan kali Amat ini udah Malefic fokus. lagi sih. Amat harusnya Malefic. Oh no. DHS kah? Kayaknya DHS gak sih? DHS kah kali ini? Oke, tapi di depan sana Cassius dapetin fast rock. Tapi kita lihat langsung ada satu buah Shadow Kera. Lord masih berhasil diamankan. Telah terbuka. Kali ini ada Cassius yang didapatkan oleh seorang Godiva. Well, mereka ada double kill. Looking for triple kill. 3 poin diamankan oleh tim Aura Fire. Alter Ego kehilangan 3 playernya. Dan kayaknya Lord kali ini bakal menjadi sia-sia. Lagi-lagi Lord yang terhormat tidak bisa dimaksimalkan oleh tim Alter Ego karena 3 player bisa hilang. Dan kali ini kita lihat Godivanya menjadi bulan-bulanan dari Leomurfi. Tidak ada Ember Justice keluar untuk Godiva. Di sana ada Amat juga yang mencoba untuk memberikan pok. Ternyata freestyle dulu bosnya gak berhasil. Amat dengan Shadow killnya mencoba untuk menghindari begitu saja. Buat Shadow belum ada. Tamat ditumpahkan. Hampir saja. Crossbow tanknya untung 1000 untung. Amat langsung hilang berada di arah rumput. Aura Fire benar-benar on fire untuk kali ini. Iya bener banget, ngeri banget yang dilakukan oleh Aura Fire. Menit 21, benar-benar match yang cukup panjang untuk kedua tim. Alter Ego yang menekan selalu bisa ditahan oleh Aura Fire. Yes, bukan sembarang main, tapi kali ini ya bisa dibilang Ahmad pun agak sedikit kesulitan untuk masuk ke arah belakang. Dan ini adalah salah satu match terkerat yang dimiliki Alter Ego kalau menurut gua. Gimana Profesor? Iya, bagaimana mereka juga melakukan defense-nya, benar-benar posisinya bagus banget. 3 high ground dari Aura Fire, 1-1 Bruno dan juga Varsya. Evan Strong-nya juga, dan ditambah dengan Ahmad yang memiliki PR yang sangat luar biasa, banyak banget. Dia nggak bakal bisa langsung ngeflank ke arah belakang. Karena apa? Karena akan selalu ada Van Strong untuk nge-cover, akan selalu ada Kabuki juga untuk nahan deal damage yang tinggi. Dan thanks to Godiva sih. Dari tadi dia yang melahap semua damage dari combo kandang burung Leomurfi. Seperti biasa, Imperial Justice ditambah dengan kita punya Deadly Magic dari Harley. Dan Lord Gold advantage-nya bahkan sampai minus 2800. Jadi keuntungan network yang diamankan oleh Aura Fire kali ini lebih dominan. 70.000 berbanding 68.000. Dan dari tim Alter Ego pun mereka udah kesulitan, betul banget. Diamond Hunter Sword telah dibuka. Ini kayaknya untuk buy one situation sama Kabuki sih. Dia bakal coba diamankan. Deadly Magic dengan Boga Trick udah dikeluarkan. Tapi ternyata cover 4 pemain dari tim Aura Fire bagus banget. Dan bahkan Variety-nya juga udah punya 1 buah Immortality. Bakal lebih sulit untuk di pick off kalau mereka fokus. Dan ini Yam harus ke arah belakang sih. Yam mau gak mau harus ke arah
Farsha kalau dia mau bener-bener dapetin poin kali ini. Tapi Iya. kalau Godivanya berhasil dapetin Sally Boy, ini beda cerita nih Profesor dan juga Gio. Agak berat ya sebenarnya di late game seperti ini ketika ada dua marksman seperti kita tahu juga sebagai rahasia umum. Dua marksman akan sangat kuat ketika sudah masuk late game. Sudah ada Fedar Astrek dikeluarkan untuk membuka vision di sana. Celsius mendapatkan damage yang cukup lumayan berasa sampai setengah darah harus hilang. Ya, tadi dari seorang Godiva juga freestyle-nya kalau bisa dibilang ada yang gagal ya di area Iya. mid lane tadi. Malah ngejauhin pakai flicker kan tadi Iya. dia pengen tendang flicker ke belakang. Tendang flicker ke belakang. Iya. Tapi Godiva bagus banget sih. Bagus banget, parah. Gila Godiva nih. Dia sampai bener-bener nahan semua damage dan dia gue bilang adalah salah satu player yang cukup konsisten di game yang kedua kali ini. Iya, dia benar-benar tahu positioning, dia tahu gimana cara menjaga teman-temannya supaya mendapatkan advantage point. Ini patut diapresiasi banget sih. Dan dia OTW Immortal sih. Kalau Godiva udah Immortal nih kayaknya bakal lebih sulit lagi untuk menumbangkan Aura Fire di lini depannya. Yes, bahkan Ahmad kali ini coba untuk menggocek begitu saja Sally Boy. Apakah bakal mempertahankan tapi Dewa yang ternyata keluar. Ia berhasil ditumbangkan pegang lagi dan lagi crossbow attack ke arah belakang. Mega kill didapatkan. Fans dari Alter Ego kehilangan diamnya. Ahmad memilih tunggu dan satu gemokan Ronaldo Wati menumbangkan Ahmad. Dua player hilang dari Alter Ego. Sedangkan 10 detik menuju ke arah Lord yang terhormat. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Kehilangan dua playernya, sedangkan ada Lord yang terhormat. Iya, kita lihat ada Sally Boy juga yang masih bisa bertahan. Dan kali ini Celsius yang menjadi bulan-bulan dari Godiva masih bisa mundur ke belakang. Dan ada Fedar Astrek dikeluarkan. Masih bisa pula diserta dengan Leo Murphy-nya. Lord mencoba diamankan oleh Bruno Ferretti dan juga Vans. Seperti yang udah gue bilang, mereka kehilangan dua playernya. Ada Lord yang terhormat sedang muncul. Leo Murphy bakal membuka posisinya dari tim Alter Ego. Harus coba untuk nge-backup sedikit demi sedikit. Fedar Astrek ke arah belakang dan Lord yang terhormat diamankan oleh Aura Fire. Iya, diam-diam seorang Sally Boy mencoba untuk mengambil kill ke arah Kabuki. Tapi Kabuki masih cukup tanky dan belum bisa ter-pick off dari Sally Boy. Iya, yes. Sudah gue bilang Alter Ego berada di ujung tanduk. Mereka benar-benar harus mendefense kali ini. Lordnya di atas menit 19. Lordnya udah ability yang benar-benar paling kuat dan mengamuk bakal bisa rage nih Profesor. Apa yang harus dilakukan Profesor? Ya, Alter Ego tidak memiliki apa ya chance lain selain mereka menculik satu persatu dari Aura Fire-nya sih. Kalau misalkan mereka yang keculik, mereka yang kalah team fight, ini bakal jadi unggul banget buat Aura Fire. Mereka balik lagi punya 3 high ground yang sangat kuat, punya satu artileri yang sangat luas dari area of effect-nya. Yes. Apakah mungkin tim Aura Fire bisa mencolong poin pertama untuk Alter Ego yang selama ini kita tahu 2-0 selalu dimiliki oleh Alter Ego? Benar banget. Tapi lihat di arah midnya, coba di cutting. Di arah top lane-nya juga, langsung ada final ball ke arah belakang. Ini permainan yang luar biasa bagus dari tim Alter Ego. Mereka mengkerahkan 2 player dari tim Alter Ego, langsung mencoba menuju ke arah base-nya. Bakal coba dilakukan backdoor, bakal diganggu begitu saja. Ini bencana! Aura Fire harus di backdoor begitu saja. Alter Ego, what a play from Alter Ego. Abad dan Sally Boy, mind blown. Plot twist! Benar-benar plot twist Ahmad